Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat semua, amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan tunjukkan pada sobat-sobat semua bagaimana cara penggantian siklon dust collector boiler 60 ton per jam. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe ke channel ini, segera pencet tombol subscribe-nya, karena di channel ini kamu akan mendapatkan banyak informasi-informasi keren dan menarik seputar dunia mekanik dan kelapa sawit. Juga hal-hal penting yang seharusnya kamu tahu. Pastikan juga pencet gambar loncengnya agar kamu bisa mendapatkan notifikasinya langsung di smartphone kamu. Fungsi utama siklon ini adalah sebagai separator yang memisahkan antara debu dan udara. Dengan menggunakan teori perbedaan berat jenis suatu partikel, di udara, debu dan udara bersih dapat dipisahkan. Sistem kerjanya adalah dengan menangkap atau mengumpulkan abu yang berada pada aliran pembakaran hingga debu yang terikut dalam gas buang. Keuntungannya menggunakan alat ini adalah gas hasil pembakaran yang dibuang ke udara bebas dari kandungan debu. Alasannya tidak lain karena debu dapat mencemari udara lingkungan sekitar, serta bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan pada alat akibat adanya gesekan dari abu ataupun pasir. Namun karena ada keausan pada siklon ini, maka akan ada banyak debu dan abu yang lolos ke udara bebas. Oleh karenanya, kami diturunkan untuk melakukan penggantian siklon ini untuk menghentikan sekarang juga cemaran abu di udara. Siklon dust collector ini memiliki dua buah baut yang terhubung langsung dengan silinder dust collector. Oleh karena silinder dust collector dirasa masih cukup bagus, maka hanya siklon saja yang diganti. Caranya adalah dengan memotong dua buah baut berukuran 3/4 inci di kanan dan kiri siklon. Namun sebelumnya telah diikat dengan menggunakan katrol karena beratnya yang mencapai 50 kg per pieces. Setelah itu kita tinggal memasangkan siklon baru di tempat yang sama. Tantangannya adalah abu dan sempitnya tempat kerja. Selain itu, tempat kerjanya juga berada di ketinggian yang lumayan, sehingga harus dibuatkan peranca untuk tempat berpijak untuk mempermudah proses kerja. Masker menjadi hal yang wajib ketika kami melakukan pekerjaan ini, karena debu yang masih melekat di sekitar siklon tentu sangat berbahaya jika masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Waspada dan hati-hati serta konsentrasi yang tinggi menjadi hal yang penting, mengingat tingkat resiko kerja yang tinggi. Selain itu, peralatan keselamatan seperti helm, sarung tangan, safety shoes, dan masker menjadi sangat penting. Lalai sedikit saja, kecelakaan bisa menimpa kita. Umumnya, siklon dust collector memiliki umur berkisar 10 sampai 20 bulan. Tergantung dari jam operasional boiler itu sendiri. Pengecekan rutin biasanya dilakukan 6 bulan sekali untuk mengetahui tingkat keausan dari dust collector ini. Apabila terlambat dalam penggantian, maka abu boiler bisa berterbangan ke udara bebas. Tentu, ini akan mencemari udara sekitar. Selain itu, abu yang lolos juga akan menggesek dan mengikis plat ducting, juga cerobong asap boiler. Bila ini terjadi, maka ducting dan cerobong akan cepat rusak. Selain itu, gesekan abu juga dapat merusak impeller dari induced draft pipe atau IDF. Akibatnya akan membuat impeller tidak balance atau
tidak seimbang. Ini akan menyebabkan getaran yang kuat pada IDF yang akan merusak bearing serta tapak IDF itu sendiri. Dari hanya satu kerusakan bisa merembet dan menjalar kemana-mana. Setiap penggantian siklon akan dicatat posisi dan tanggal penggantiannya. Ini dilakukan untuk dapat menganalisa umur dan ketahanan dari siklon itu sendiri. Selain itu, data yang akurat dapat mempermudah kita dalam melakukan PMP. Mengingat boiler bisa dikatakan jantungnya pabrik sawit. Apabila boiler berhenti beroperasi karena ada kendala kerusakan, bisa dipastikan pabrik juga akan berhenti beroperasi mengolah kelapa sawit. Jika kamu ingin mengetahui lebih jauh tentang pengolahan kelapa sawit menjadi minyak, setelah nanti kamu selesai menonton video ini, kamu bisa mengecek video-video saya sebelumnya. Di channel ini saya juga sudah banyak membuat video seputar dunia mekanik dan juga kelapa sawit. Kamu bisa melihat video-video itu di playlist yang telah saya buat di channel ini. Playlist itu saya buat untuk memudahkan kamu mendapatkan video yang sesuai dengan minat kamu. Apabila ada hal yang janggal atau ada kesalahan dalam pemaparan, kamu dapat meninggalkan feedback di kolom komentar. Dengan hati yang terbuka, saya akan menerima koreksi dan saran yang membangun guna kemajuan channel ini. Posisi dust collector berada tepat di belakang dapur pembakaran boiler. Di bawah dust collector terdapat airlock yang berfungsi untuk menahan udara agar sirkulasi udara di dalam dust collector berjalan dengan baik. Akhirnya, pemisahan abu bisa optimal. Setelah itu, abu akan jatuh ke dalam screw conveyor yang akan diteruskan menuju kolam sedimentasi boiler. Abu boiler yang sudah terkumpul akan dikirim ke lokasi perkebunan kelapa sawit untuk diolah dan dijadikan pupuk kelapa sawit. Dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan seperti ini, maka industri kelapa sawit bisa berkelanjutan dan mengangkat perekonomian daerah sekitar, bahkan perekonomian nasional. Sampai saat ini, Indonesia menjadi pengekspor minyak sawit terbesar yang menyumbang banyak pemasukan untuk negara. Semoga dengan majunya industri kelapa sawit tanah air juga mampu membawa kesejahteraan bagi karyawan yang bekerja dan terlibat langsung ataupun tidak langsung. Bagaimana sobat, cukup mudah bukan? Memang penggantian siklon dust collector boiler 60 ton per jam ini relatif
gampang, relatif mudah, karena hanya menggunakan 2 baut saja. Akan tetapi tempatnya yang sempit, juga banyaknya abu menjadi halangan dan rintangan tersendiri. Akan tetapi dengan semangat dan kerjasama tim yang baik, maka halangan dan rintangan akan dilalui dengan mudah. Pesan saya adalah untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum Anda bekerja, pastikan keselamatan Anda. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon untuk tidak meniru adegan-adegan berbahaya, khususnya yang ada di awal video ini. Karena apa yang ada di dalam video ini dilakukan oleh profesional dan tingkat dewa. Semua adegan berbahaya di video ini adalah settingan dan intermezzo agar video ini menjadi lebih menarik untuk penonton. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seniman api. Salam PW Channel.